Ini menguji diri kita. Sesejahtera apa kita? Sebahagia apa kita? Coba kalian tes sekali-sekali begini. Melatih kebaikan, kindness. Lakukan insidental saja. Coba satu kebaikan yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba kalau kamu pas ke parkiran, kamu temui tukang parkirnya, Pak, motor yang sederet ini tak bayari semua. Contohnya ngono. Lah ya wong sederet isinya cuma 3 kok. Jadi, nah, coba kamu cek perasaanmu. Nanti kamu akan tahu ternyata kebaikan itu menyenangkan, membahagiakan. Itu melatih kindness, melatih sikap baik hati. Cobalah kamu bikin kebaikan-kebaikan insidental yang tidak terduga. Tiba-tiba terbersit di pikiranmu apa gitu. Nah, itu jalan ya. Ada banyak cara. Mungkin setelah ini kamu apalah ikut bantu parkir, atau bantu noto sandal, atau bantu apa gitu. Yang tidak terduga. Kamu sendiri tidak membayangkan melakukan itu. Tiba-tiba saja kamu ingin melakukannya. Boleh dicoba. Yang kedua, coba lakukan semacam gratitude visit. Kalau istilahnya Seligman. Gratitude visit itu mengunjungi orang yang menurutmu pernah punya jasa padamu, entah kecil, entah besar. Temui dia, ucapkan terima kasih. Kalau di situ malah kamu disuruh nulis surat. Terus kamu antarkan padanya. Cuma zaman sekarang kan enggak musim surat-suratan. Sekarang ya pakai WA langsung atau ya ditemui saja langsung. Misalnya dulu kamu punya teman zaman SD, kamu misalnya main di kebun tebu, dikejar-kejar mandornya, terus temenmu yang bantu kamu sembunyi. Tidak apa-apa lah, ada banyak cerita di masa lalumu. Kamu kenang orang yang berjasa buatmu, kamu temui dia. Secara khusus kamu ucapkan terima kasih. Ini gratitude visit. Atau boleh, wah ternyata saya sulit Pak menemui teman saya, jauh sekali. Nah, coba kamu pakai strategi bersedekahlah atas nama dia. Pak, teman saya yang dulu bantu saya itu kelihatannya hidupnya sulit sekarang, tapi saya menemuinya juga susah. Ya sudah, kamu bersedekah saja atas nama dia, doakan dia. Gratitude visit. Yang ketiga, ini strategi three blessing. Three blessing itu setiap kali sebelum tidur, coba tulis 3 pengalaman positif hari itu. Hari ini saya melakukan apa saja ya, yang baik 3 saja. Ya entahlah kamu milih yang mana. Mungkin hari ini alhamdulillah saya bisa sarapan on time. Tidak apa-apa. Sementara itu nanti lebih berkualitas lagi. Tapi jangan sampai kamu melewatkan satu hari, tidak ada satupun kebaikan yang kamu lakukan. Ini namanya teori three blessing. Ini akan memperkuat well-being. Terus ada lagi strategi forgiveness letter. Forgiveness letter itu nulis surat pemaafan, minta maaf pada diri kita sendiri. Minta maaf sampai usia sekian aku belum bisa membawamu ketemu jodoh yang kamu inginkan. Insya Allah sebentar lagi pasti. Nah, coba lah kamu bikin surat ya. Ngobrol ini sebenarnya bicara dengan dirimu sendiri. Karena sering-sering yang jadi hambatan kita untuk maju adalah kita sering blaming pada diri kita sendiri. Kita mencela, merendahkan diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Mungkin lebih sering dibandingkan kita menyakiti orang lain. Mintalah maaf. Dulu saya ada ustadz yang
memberi petunjuk saya, fatihai setiap anggota tubuh. Sambil kamu ingat-ingat kalau anggota itu pernah kamu ajak melakukan maksiat, ya kamu istighfar. Astagfirullah, wahai tanganku, mohon maaf ya kamu tak pakai nyekrol TikTok, terus enggak pernah tak pakai wiritan misalnya, kamu minta maaf ya. Forgiveness letter. Minta maaf pada dirimu. Kadang-kadang kita sangat kejam. Yang kita zolimi ternyata diri kita sendiri. Yang terakhir, optimis. Boleh kamu latihan begini. Sebut 3 saja sisi negatif hidupmu atau kegagalanmu. Tapi setelah itu tulis sebanyak mungkin anugerah dalam hidupmu. Apakah itu keberhasilan, apakah itu kemampuan, kesuksesan, kenyamanan, apa saja. Untuk menumbuhkan optimisme. Ternyata aku ya bisa kok. Hidupku tidak hanya isi kegagalan saja. Banyak keberhasilan-keberhasilan. Banyak juga yang bisa dibanggakan. Jadi boleh. Itu yang terakhir, membangun optimisme. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih sehat. Itu kan bisa dibanggakan. Banyak teman-teman yang harus berjuang melawan sakitnya. Alhamdulillah aku masih bisa ketawa-ketawa. Banyak orang yang stres tidak jelas. Tidak bisa ketawa lagi, problemnya banyak. Itu banyak, coba kamu tulis. Untuk menumbuhkan optimisme, ternyata Allah juga masih sayang padaku, masih diberi banyak anugerah. Bahkan sekedar masih bisa bernafas, masih bisa makan, itu juga anugerah yang luar biasa. Nah, ini latihan-latihan seperti ini akan menguatkan kebahagiaan kita, menguatkan well-being kita. Hidup kita biar lebih cerah, lebih membahagiakan, lebih bisa kita nikmati. Karena mungkin selama ini sebagian besar hidup kita itu kan autopilot, jalan saja seperti biasanya. Sama sekali kita tidak mensyukuri dan menikmatinya. Itu yang membuat kita sulit bahagia. Baik. Ini sebenarnya kan mirip dengan konsep di authentic happiness sebelumnya. Ada positive emotion juga, ada meaning juga. Tapi komposisinya berubah. Tidak 3 yang level seperti tadi, tapi 5 yang saling terkait. Tentu saja positive emotion juga jadi kunci. Tidak mungkin orang puas dengan hidupnya kalau tidak ada rasa senang, rasa positif. Oke, kita awali. Yang pertama, positive emotion atau emosi positif. Emosi positif ini indikator utamanya. Orang yang well-being, yang sudah sejahtera, nyaman dengan hidupnya, emosinya pasti positif. Kalau emosinya masih negatif, masih jengkel, masih marah, masih kecewa, dan lain sebagainya, ya berarti belum well-being. Emosi positif nanti jadi kunci. Orang yang emosinya positif itu kemungkinan dirinya sehat secara jasmani dan rohani lebih besar. Kalau orang di sini stres, terus depresi, terus negatif, terus isi pikirannya, ya gampang sakit lahir dan batin. Maka emosi positif jadi kunci. Carilah, ini tugas untuk teman-teman semua, cari momen-momen yang mendatangkan emosi positif. Jangan dekat-dekat dengan situasi toksik yang menghasilkan emosi negatif. Karena ini salah satu kuncinya untuk kita bisa bahagia dan sejahtera. Kalau di buku diberi contoh misalnya, untuk membangun emosi positif bisa kita lakukan misalnya menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi. Pak, saya belum ada Pak yang disayangi. Enggak. Ya emangnya cuma pacar yang disayangi. Kan ada orang tua, ada teman, ada sahabat.
Yo kalau nembak ditolak yo kan masih bisa sahabatan aja. Hmm, jadi yo paling tidak kan masih bisa berbagi emosi positif. Nah, jadi ya cari habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang yang kita sayangi, biasanya bisa membantu kita memunculkan emosi positif. Misalnya kayak teman-teman, tadi saya cerita tentang kelelahan batin. Mungkin kalau kamu sedang lelah sekali di Jogja ini, terus kamu pulang ke kampung ketemu orang tua, sanak kerabat yang kalian cintai. Itu kan kayak ngecas lagi situasi batinmu, kamu segar lagi. Emosi positifnya muncul lagi. Nah, maka bersyukurlah yang masih punya banyak orang-orang yang disayang. Oke, meskipun yo jangan, Pak, kok kamu gonta-ganti pacar banyak sekali, biar banyak emosi positifnya, ya jangan gitu. Itu namanya sakar PDW. Ya. Ya maksudnya orang tua, teman, sahabat, orang-orang baik. Makanya dulu kita pernah ngaji Tombok Ati, itu di antara obatnya hati adalah wong kang soleh kumpulono. Dekat dan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Menghadirkan emosi yang positif. Kalau kalian dekat dengan orang-orang soleh, para ulama, para kiai, itu kan rasanya dekat mereka dingin, adem, emosinya positif. Kalau dekat kalian kan beda, jengkel, pengen itu bedanya. Maka habiskan waktu dengan orang yang kita sayang. Atau yang kedua, lakukan hobi atau aktivitas kreatif yang kita sukai. Ya secukupnya, tapi ya jangan terus-terusan. Pak, saya hobinya main game, ya secukupnya. Untuk menghadirkan emosi positif saja. Wah, setelah main game sebentar saya seger lagi, Pak. Ya sudah ditinggal, sekarang aktivitas yang serius lagi. Jangan kok terus-terusan main game. Game yang memang membangkitkan semangat positif ya. Jangan game yang saya tidak tahu ada tidak di sini yang kalau main game sambil teriak-teriak misuh-misuh. Banyak ya. Lah yo. Sampai HP ini dewe dibanting-banting. Wong yo dirinya yang tidak mampu kok yang disalahkan HP-nya. Nah, jadi cari hobi secukupnya saja. Kalau memang kita ini sudah lelah, emosi kita drop, kan penting kita membangkitkan emosi yang positif. Boleh juga, wong ini contoh ya, boleh misalnya mendengarkan musik. Ya musik yang menenangkan tentunya, membangkitkan emosi positif. Tapi ya monggo saja, itu kan selera masing-masing. Mungkin ada, Pak, saya tenangnya itu kalau mendengarkan musik-musik koplo itu, Pak, saya tentram. Ya monggo saja. Mungkin ada yang sukanya klasik. Monggo saja. Boleh. Jadi biar stabil lagi dari kelelahan tadi. Atau berkontemplasi, berefleksi, kita memikirkan apa saja yang membuat kita bersyukur. Itu biasanya emosi positif muncul. Alhamdulillah ya sampai semester 13 ini saya masih kerasan, masih ya ternyata saya itu termasuk orang-orang yang gigih mencari ilmu. Yang lain sudah berguguran, saya masih belajar terus. Kayak sampai teman saya sudah jadi dosen, saya masih setia kuliah saja. Tidak apa-apa wis. Itu kan berpikir yang positif membuat kita bersyukur sehingga hadir emosi positif. Membuatmu jadi tenang. Jadi yang pertama ini ya caranya untuk berkembang, flourish. Kalau emosimu negatif terus, ya kalian tidak akan bahagia, tidak akan well-being, tidak akan sejahtera. Yang kedua, engagement. Engagement atau flow. Atau istilahnya seligman itu, engagement itu kita menyatu dengan ritme hidup, menyatu dengan musik. Jadi engagement itu
kita melakukan aktivitas kebaikan apapun secara terlibat, kita hayati, kita fokus, kita rasakan. Engagement itu, kata Seligman, you go into flow when your highest strength are deployed to meet the highest challenge that come your way. Kita berhadapan dengan tantangan paling hebat dan kita menggunakan kekuatan kita paling maksimal sehingga melahirkan hidup yang produktif, yang kreatif. Itulah engagement, flow. Kita tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman, kita bisa menghadapinya karena kekuatan kita yang 24 tadi hidup semua. Ini namanya orang yang bisa flow, bisa mengalir. Ini wacana ini berhubungan dengan mindfulness. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa flow, tidak bisa mengalir, tidak mampu terlibat. Jadi tidak menikmati aktivitasnya hari ke hari. Gimana caranya Pak biar kita bisa engage, biar kita bisa mengalir, bisa flow? Ini beberapa contoh juga. Karena ini salah satu syarat untuk kita bahagia juga. Yang pertama apa? Ayo berpartisipasi dalam aktivitas yang memang kita punya passion, kita sukai. Ini meningkatkan flow. Kalian kok kuliah di jurusan yang kalian cintai, itu kan kamu tekun kuliahnya, senang. Karena sama ilmunya kalian juga senang. Kalian ada passion di situ. Coba kamu pilih sendiri ya, saya itu suka apa, enggak suka apa. Kamu hidupkan yang kamu suka. Apapun itu aktivitasnya. Mungkin ngaji ini, mungkin kuliah, mungkin apalah, termasuk sekedar nongkrong di angkringan, nikmati itu. Kita sering jadi orang yang melayang terus. Raganya di sini, pikirannya di mana? Nanti raganya di angkringan, pikirannya di mana? Kita tidak pernah menikmati momen. Kadang-kadang kita makan saja ya di samping HP. Kita tidak menikmati suapan demi suapan, betapa nikmatnya nasi kucing di depan saya. Karena mata kita tertuju ke HP sambil misu-misu nonton postingannya orang. Tiba-tiba nanti habis 3 bungkus, dianggapnya masih 2 bungkus. Itu namanya bukan flow ya. Jadi kalau flow itu kamu bisa menikmati momen demi momen hidup. Latihanlah menikmati semua aktivitasmu. Kalau masih sulit, saya kok sulit fokus sih Pak, saya sulit menikmati. Coba latihan, kamu keluar, nikmati situasi sekelilingmu. Kamu amati, kamu perhatikan. Mungkin sekedar sebutir batu, mungkin sekedar satu tanaman. Coba kamu perhatikan detail apa yang ada di sekelilingmu, biar kamu menikmati. Mungkin kamu nonton semut yang jejer jalan-jalan. Kamu nikmati, nggak usah diganggu, nggak usah usil. Biar saja semut. Kamu kan sering usil kalau ada semut lewat itu. Kadang-kadang sadis itu. Semut lewat, kamu rontokkan semua pakai sandal itu. Seruet. Itu kalau semutnya bisa ngomong keras itu salahku apa? Kamu kok kejam sekali. Itu yang bisa kayak gitu manusia ya. Tidak ada kepentingannya apa-apa ya kamu usil. Oke, nikmati situasi sekelilingmu biar kamu bisa engage, bisa flow. Kenali siapa kita, passion kita apa, yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa apa. Strategi ini membuat kita terlibat dalam hidup kita. Kalau kita baik, kita puas bahwa kebaikan itu kita yang melakukan dan melakukannya kita sepenuh hati. Ini yang disebut engagement atau flow. Membuat kita tumbuh berkembang, membuat kita well-being dan bahagia. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan perma.
Ini M-nya, meaning, makna. Meaning itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jangan egois hanya mikir diri kita sendiri. Kalau bisa kita bisa mempersembahkan diri kita pada sesama. Ini sering saya pakai istilah kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kesadaran kenabian. Seperti para nabi. Para nabi itu kan tidak berhenti di titik puncak kualitas dirinya. Tapi ketika sudah memuncak, ya selanjutnya bagaimana caranya mengajak umatnya mengalami puncak yang sama. Itu nabi. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Nunggu umatnya semuanya masuk surga. Itu kesadaran profetik. Kalau kata Muhammad Iqbal, ini tandingannya kesadaran mistik. Kadang-kadang dalam konsep mistik atau sufistik tertentu, orang itu fokusnya hanya memuncaknya dirinya. Kalau sudah memuncak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, itulah final, selesai sudah. Entah dengan istilah wahdatul wujud, kah ittihad, kata musyahadah, tapi ini dipandang sebagai akhir perjalanan. Beda dengan kesadaran profetik, sudah memuncak, tapi tetap ingin berbagi lagi. Tidak hanya ingin dirinya yang puncak, tapi dia ingin membagi pengalaman puncaknya. Nah, orang yang bisa berbagi, itu dia akan lebih puas, lebih bahagia. Jalannya banyak, bisa lewat sosial, politik, bisa lewat agama, komunitas, dan lain sebagainya, banyak. Sama seperti tadi rumusnya, berbagi pada sesama. Ada beberapa tips untuk membangun makna hidup. Yang pertama, boleh teman-teman kalau mungkin jangkauannya ingin lebih luas, ya bergabung saja dengan organisasi atau lembaga yang tujuannya memang pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memang membantu. Bukan yang mencari profit, tapi yang memang benar membantu. Libatkan diri di sana. Itu membuat diri kita lebih berarti. Banyak lembaga-lembaga sosial yang teman-teman bisa ikut membantu di sana. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kita dengan banyak orang. Saya siap sih Pak membantu, tapi gimana ya Pak, saya tidak punya teman, saya tidak punya relasi, saya membantu siapa juga tidak tahu. Bantu tetangga juga tidak kenal itu. Ya berarti kamu kurang relasi itu. Jalannya apa? Yuk kamu perbanyak relasi. Pingin saya Pak ngajar misalnya di sini anak-anak kecil itu ngaji. Tapi gimana caranya ngundang mereka ya Pak? Nah, itu berarti kamu kurang gaul. Gitu. Mungkin kamu terlalu banyak di kamar saja, di rumah saja. Tidak banyak kenalan di luar. Ayo dimulai, tidak usah malu-malu. Punya banyak teman itu lebih banyak untungnya dibandingkan tidak punya teman. Entah dalam aspek apa. Kemudian coba difikirkan, kita kan punya bakat, punya kemampuan, punya kompetensi tertentu. Kira-kira bakat kita itu bisa membantu orang lain secara bagaimana ya? Pak, saya itu tidak punya bakat apa-apa. Bisanya yo main game itu saja. Misalnya. Coba kamu berpikir, keahlianmu main game itu bisa membahagiakan orang lewat jalan yang bagaimana? Apa kamu buka kursus privat gratis, petunjuk main game, caranya nge-cheat atau apa piye ngono. Ya itu contohnya ya, kamu kan masing-masing punya bakat. Punya kemampuan. Apalagi seusia kalian bakatmu banyak pasti. Asal kamu mau saja kamu bisa berbagi banyak hal pada sesamamu. Tinggal kalian mau apa tidak. Itu saja sebenarnya. Insya Allah kalau teman relasi kalian sudah banyak lah. Coba dipikir mulai sekarang,
Apa sih yang bisa aku berikan di levelku ini? Dalam usiaku saat ini, dalam situasiku saat ini. Itu akan membantu kita menemukan makna hidup yang membawa kita bahagia. Inilah yang disebut meaning. Accomplishment itu prestasi, kemampuan, penguasaan, atau kompetensi. Ini juga membahagiakan. Jadi, mari punya target-target dan bahagia dengan itu. Orang yang tidak punya kebanggaan sama sekali tentang dirinya, sulit percaya diri. Orang yang tidak percaya diri, ya sulit sukses. Wong dia dengan dirinya sendiri tidak percaya. Jalan suksesnya jadi sulit. Maka entah dengan cara apa teman-teman carilah kebanggaanmu masing-masing. Buat prestasi, buat capaian, bentuk kompetensi yang baik yang bisa kalian banggakan. Entah dalam bentuk apa. Di situ ada petunjuk untuk membangun prestasi, mencapai tujuan, buatlah tujuan-tujuan yang sifatnya, ini mungkin teman-teman yang latihan manajemen atau apa pernah dengar istilah ini SMART. Jadi SMART itu specific, measurable, attainable, realistic, timely. Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, waktunya juga jelas. Coba kalian target, terus kasih rumus itu. Pak, saya pingin hafal juz amma. Spesifik ya, terukur. Yo 30 juz sehari 1 halaman, Pak. Dan realistis, dapat dicapai. Ya, tidak mustahil, Pak. Saya selalu ada waktu lowong setelah habis subuh 2 jam. Masuk akal. Dan waktunya jelas. Ya kira-kira 1 bulan saya kira sudah bisa saya hafal. Ini namanya SMART. Targetmu jelas, bisa dicapai, realistis, waktunya juga jelas. Ini memudahkanmu kalau membuat target. Di antara sumber kegelisahan kita kan kesulitan kita menata keinginan. Untuk menata keinginan itu pastikan keinginan kita sifatnya smart tadi. Realistis saja, jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Nanti kamu kecewa sendiri. Misalnya kamu cita-cita, yo saya pingin paling enggak 2024 itu ya presidennya saya lah Pak, kalau bisa. Nah, itu namanya ndak smart. Ya mungkin saja sih, ya siapa tahu tiba-tiba ada bencana besar saat Indonesia habis semua garek kamu sendiri. Ya wis dadi ya presiden dhewe, dadi rakyat dhewe, dadi. Jadi tapi target yang serius ya yang smart tadi, yang attainable, measurable, specific, realistic, dan timely. Nah, untuk kebahagiaan juga kadang-kadang perlu juga kita ingat-ingat sukses kita di masa lalu. Yo, sekarang sih saya memang keteteran kuliahnya. Jangan lupa, tapi saya dulu pernah juara loh. Pidato misalnya. Level RT 17-an misalnya. Ya enggak apa-apa kan. Lumayan kan prestasi, ada kebanggaan. Jadi apapun itu jenis kebanggaannya. Boleh kamu ingat-ingat dalam rangka apa? Flourish, biar kamu berkembang terus jadi lebih baik. Karena dengan accomplishment ini kamu jadi bangga dengan dirimu, percaya dengan dirimu. Cari cara entah bagaimana biar kalian punya prestasi, punya kompetensi yang bisa kalian banggakan. Itulah perma. Nah, selain engagement, ada pula relationship. Jangan lupa kita ini makhluk sosial.
Di antara sumber kebahagiaan kita adalah mencintai dan dicintai, menghormati dan dihormati, menghargai dan dihargai, mendukung dan didukung. Itu fitrah kita sudah sebagai makhluk sosial. Dengan siapa saja, dengan teman, dengan pasangan, keluarga, kolega, siapa saja. Ayo membangun relationship yang baik. Demi apa? Kebahagiaan. Sebagian besar kebahagiaanmu itu kan berkaitan dengan orang lain. Meskipun kamu pinter sendirian di kelas, wah saya tidak butuh teman-teman. Iya mungkin orang lainnya bukan temanmu, tapi dosenmu. Mungkin juga bukan temanmu, tapi orang tuamu yang menyuplai anggaran buatmu, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Saya ini Pak, introvert tulen. Ya. Saya tidak butuh orang lain sama sekali. Bahwa kamu tidak peduli dengan hadirnya orang lain, lebih asik dengan dirimu sendiri, bukan berarti orang lain tidak punya andil dalam kebahagiaan. Hidup kita tetap perlu orang lain, entah lewat pintu yang mana. Jadi ini pentingnya relationship. Maka kita perlu punya skill, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Di situ ada beberapa contoh, beberapa cara membangun hubungan yang baik. Boleh nanti teman-teman latihan ya. Nyari circle yang cocok. Nah, mungkin sudah punya Pak circle kelas Pak, tapi orangnya tidak pada asik, kamu nyari sendirilah yang asik, yang gimana. Semuanya tidak asik Pak. Lah terus kalau di kelas mereka, saya selalu ditinggal, berarti yang tidak asik kamu. Ya. Oh yang lain bisa nyambung, kamu sendiri yang tidak bisa nyambung. Jadi ya latihan ya, latihan cari circle yang cocok, yang baik, yang bisa saling mendukung, yang saling menghargai. Latihan memulai ngobrol. Di situ ada petunjuk. Coba latihan memberi pertanyaan pada orang dekat yang tidak terlalu kita kenal. Latihan mengakrabkan diri. Ini sebenarnya karena yang nulis Martin Seligman. Orang sana, orang Amerika. Mungkin yang gaya hidupnya cenderung individualis. Jadi ngobrol dengan orang yang tidak dikenal itu barang langka. Bandingkan di kita di Indonesia. Wow, itu pokoknya jejer mesti ngobrol. Kalau di sini kan tidak mungkin tidak ngobrol, sudah mesti ngobrol. Dari sisi ini kita menang sebenarnya. Kalau sekedar peradaban nongkrong dan ngobrol itu kita juara sudah. Jadi kita punya keasikan sendiri, punya strategi sendiri untuk cepat dekat dengan orang. Nah, itu khas kita sudah. Relationship kita bagus. Kadang sering dipuji orang kita itu ramah, kita itu familiar, murah senyum, dan lain sebagainya. Dari sisi ini lumayan kita. Murah senyum. Meskipun belakangan dikritik mulai mahal senyum. Mulai sering kenceng. Sering tidak santai. Nah, itu. Oke, ayo latihan menjalin pertemanan dengan orang-orang sekitar kita. Bila perlu, menghubungi lagi teman lama yang sudah putus. Ini juga mungkin kita sudah menang lah. Agama mengajarkan silaturahmi dan lain sebagainya. Jangan lupa ini juga sumber kebahagiaan. Dibenci orang itu menyakitkan. Tidak dihormati orang itu menyakitkan. Tidak dicintai orang juga menyakitkan. Sulit kita bahagia kalau relasi kita jelek. Latihanlah membangun relasi yang baik. Lanjut. Mindsetnya harus optimis. Ada physical activity and nutrition. Kesehatannya dijaga, makanannya dijaga.
Jadi lahir batinnya positif. Ini maksudnya itu. Plus jangan lupa tidur. Sleep, istirahat. Ya kenceng terus, ya buat apa kalau tidak ada istirahatnya. Pak, saya sukses, Pak. Permanya berbuah semua. Saya sekarang luar biasa. Sayangnya saya sekarang sakit, Pak. Opname, ya tidak ada gunanya. Sehebat apapun kalian, kalau tidak sehat, ya tidak ada gunanya. Maka optimis, jaga kesehatan, physical activity, nutrition, dan jangan lupa istirahat. Wah, kalau saya sudah istirahat terus Pak tiap hari, mau tidak ada apa-apa yang dikerjakan. Ya wis ndak apa-apa, yang penting ada yang bisa dilakukan dari perma tadi. Yang terakhir saya lakukan dulu Pak, tidur dulu. Ya wis alhamdulillah kamu sudah mulai pelan-pelan meskipun diawali dari tidur. Ya jaga kesehatan yang penting ya. Saya kemarin ada yang tanya, Pak lebih baik mana? Kurang tidur apa terlalu banyak tidur? Ayo kamu jawabnya gimana pertanyaan itu? Ayo bagaimanapun kalau dalam ilmu akhlak ifrat dan tafrid itu jelek. Kurang atau lebih itu jelek. Yang baik apa? Pas saja. Nah, pas waktunya ngaji tidur. Itu namanya pas, sudah pas waktunya kuliah tidur. Ya sama saja. Baik. Nah, terakhir. Nah, selanjutnya bagaimana? Apa kalau gitu nggak usah beramal saja lah Pak, nggak usah berusaha saja lah Pak, pokoknya kita hidupnya dipasrahkan pada Allah saja 100%. Tidak begitu juga. Nanti ada di kaidah selanjutnya dari Al-Hikam ada syarah dari Kiai Soleh begini. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha mencari ridho Allah, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab itu, termasuk syahwat nafsu yang samar. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab, adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud. Dengan demikian, engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah, karena engkau tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom kasab itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan, sekaligus bekerja memenuhi nafkah keluarga. Berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis. Usaha yo harus tetap berusaha, bekerja yo harus tetap bekerja, karena disitulah makom kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jadi yang dosen ya jadilah dosen, yang dagang, daganglah yang serius, yang bertani, bertanilah yang serius, yang pegawai, bekerjalah yang serius penuh amanah. Itulah makom kita. Jangan beralasan mencari ridho Allah, menempuh jalan suluk, terus tanggung jawab, berusaha, tanggung jawab. Kasab ini kita tinggalkan. Katanya Yai Soleh, justru itu bujuk rayunya iblis di situ. Membuat kita menjauh dari tanggung jawab kita untuk berusaha, padahal makom kita masih di situ. Berarti apa? Orang semacam ini, orang yang tidak menerima dengan ketentuannya Allah atas dirinya.
Justru dengan menjalankan ketetapan Allah sesuai makom kita, disitulah nanti ridhonya Allah akan datang. Ya sholat, ya ibadah, ya mendekat ke Allah. Tapi tetap memenuhi nafkah keluarga, tetap berusaha, tetap bekerja. Itulah fitrah hidup di dunia ini. Wong kita ini ya Abdullah, ya Khalifatullah. Tugas kita memang menjadi hambanya Allah, tapi sekaligus kita bertanggung jawab mengelola alam semesta. Meskipun seperti tadi yang di atas, jangan mengandalkan amal, mengandalkan kerja, mengandalkan ilmu. Pasrahkan semuanya pada Allah. Cari ilmu sedalam-dalamnya, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah. Bekerja seserius mungkin, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah sambil tetap dekat, mendekat kepada Allah. Oke, terus jadi dasarnya itu tadi dari Al-Hikam. Kita lanjutkan, kita cari mutiara-mutiara sedikit-sedikit dari syarah Al-Hikam. Jalan seorang sufi, menurut Kiai Soleh, kalau dalam syarah Al-Hikam ada dua. Yang pertama riyadoh, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawa itu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadoh, yang kedua warok. Riyadoh ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadoh yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur, kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah. Karena di antara jalan riyadoh ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang. Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsu. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kan kita saking semangatin nulis WA-an, Facebookan, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat,
bertahan, berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih banyak kholwat tapi bersama Allah. Jalan pertama itu riyadhah.